Nah, kalau kembali lagi ke sini, nauman sakila, jadi tidur yang nyenyak, tidur yang sambil duduk. Kalau kategori di sini kan mutojian, berarti sambil miring atau tiduran itu. Maka tidur yang sambil duduk itu bisa masuk kategori yang tidak membatalkan wudu. Makanya apalagi juga tidak nyenyak. Nah, gini-gini itu kan sudah, nah itu biasanya sudah kaget-kaget dan lain sebagainya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para orang tua kami, para guru kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat, adik-adik, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi abdan syakuro, hamba Allah yang senantiasa dan pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mentaati ajaran beliau bahwa hingga akhir zaman kelak. Ibu bapak, adik-adik yang kami muliakan, kita melanjutkan kajian kita tentang himpunan putusan tarjih. Yang sebelumnya kita sudah sampai di sini tentang mashul khuffain, mengusap khuf ya, ataupun penutup kaki. Bisa juga dalam makna sekarang bisa dimaknai dengan sepatu ataupun kaos kaki dan seterusnya itu. Nah, kemudian kita masuk ke yang berikutnya itu tentang al-hadatsu. Hadas. Bagaimana biasa kita baca terlebih dahulu, wa ba'da an tatawadda'a bil kaifiyatil mutaqaddimati fa anta tahir. Kalau engkau sudah berwudu sesuai dengan kaifiyat tata cara yang sebelumnya pernah dibahas itu atau yang terdahulu, fa anta thahir, maka engkau sudah berada dalam keadaan suci. Ma lam yakhruj minka syai'un min ahadis sabilaini, selagi tidak keluar sesuatu darimu dari dua jalan, yaitu jalan depan dan jalan belakang. Dalam bahasa lain disebut juga dengan misalnya, mohon maaf ya, kubul dan dubur. Beda antara kubul dengan kobul. Jadi kadang bahasa Arab itu huruf harokatnya keliru satu, itu kadang sudah beda arti. Kalau kubul itu tadi jalan depan itu, mohon maaf, maluan bagian depan, nah kira-kira gitu ya, maluan itu. Nah, kalau qabul itu berarti diterima, ijab qabul. Jangan baca ijab qabul, bahaya. Itu bahaya. Nah, ijab qabul. Kalau ijab itu. Nah, ini okay. Nah, yang ini tadi sebagaimana biasa ini nanti kode-kode yang 27, 28, 29 ini dalil-dalil yang dikutip. Ini dalilnya ini lil ayatis sabiqah al mutaqaddim fil mutaqaddimah, ayat yang sebelumnya pernah dibahas. Auja ahadum minkum minal gha'id, dan seterusnya itu, wal hadis Safwan al mutaqaddim fi, dan seterusnya. Jadi hadis-hadisnya nanti di bagian-bagian belakang.
Nanti, kalau kita punya nanti kitabnya di rumah, APT itu nanti bisa kita cek terkait dengan hal itu di rumah masing-masing. Nah, dari dua jalan ini berarti, mohon maaf, bisa BAB, bisa buang angin, bisa juga apa namanya itu, buang air kecil, kemudian mazi, ya, mazi, kemudian ada satu lagi namanya wadi, tapi wadi ini juga kadang kan biasanya juga mengalir dengan air, buang air kecil, jadi ya sejalan gitu. Nah, terkadang ada yang anak-anak muda kita itu masih belum paham terkait dengan mazi, Pak. Saya pernah nanya soal itu, mazi, rupanya nggak tahu mazi, tapi tahu jenisnya, tapi namanya itu nggak tahu itu mazi itu. Mazi itu kan biasanya cairan yang putih, bening, gitu. Dan itu agak kental, itu yang keluar dari kemaluan, dan itu biasanya keluar lantaran ada, mohon maaf ya, rangsangan. Gitu. Biasanya keluar karena faktor rangsangan. Nah, mazi itu tidak sama dengan mani. Kalau mani itu masuk kategori hadas besar, tetapi kalau mazi itu hadasnya hadas kecil. Suatu ketika kan ini dalam hadis di sini, ini kan nanti di bagian-bagian akhir ini ada keterangan tentang Ali bin Abi Thalib yang dia itu, nah ini nih, bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu dia merupakan kuntu rojulan mazza, orang yang, mohon maaf, sering mengeluarkan mazi. Mazza itu sudah sering gitu. Wa kuntu astahi an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam limakani ibnati. Aku malu, sungkan kata Ali bin Abi Thalib untuk bertanya kepada Nabi tentang mazi tersebut. Lalu gimana tidak ya, karena putrinya itu merupakan istrinya Ali bin Abi Thalib. Nah, putrinya Nabi merupakan istri dari Ali bin Abi Thalib. Ya malu lah, karena faktor mungkin tadi karena rangsangan. Berarti kan Ali itu sering gitu mungkin mendapatkan rangsangan sedemikian rupa. Ya bisa jadi karena masih muda dan lain sebagainya. Nah, sehingga Ali fa'amartu al-Miqdad ibn al-Aswad, kemudian Ali meminta bantuan atau mengutus Miqdad bin Aswad, semoga Allah meridhoinya, fasa'alahu, dan dia minta tolong tanyakan kepada Nabi tentang kasus yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib yang sering mengeluarkan mazi itu tadi. Bisa saja ini karena khawatir jangan-jangan dimasuk kategori hadas besar, kan wajib mandi gitu, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu Miqdad menyampaikan apa yang diminta oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ya silu zakarohu wa yatawaddu. Cukup istilah itu dia mencuci, mohon maaf ya, karena ini kajian ini tetap kita sampaikan apa adanya, tapi ya saya kira dengan telusurkan juga. Rasulullah mengatakan hendaklah dia mencuci kemaluannya dan kemudian berwudu. Nah, jadi kalau demikian maknanya kan perintah Rasulullah tidak sampai mandi, ya berarti cuma cukup itu berwudu saja. Nah, maka mazi satu dia masuk kategori najis sehingga diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencuci. Kemudian yang kedua, wayatawaddo, Rasulullah merintahkan untuk berwudu. Nah, berarti itu merupakan bagian dari hadas kecil, bukan hadas besar. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, dari hadis sabila ini tadi banyak, jadi termasuk mohon maaf, itu juga terjadi misalnya keluar apa namanya itu junub mimpi basah bagi laki-laki. Walam tula misil mar'ah, dan selama engkau tidak tulamis. Nah, ini dalam pemahaman ini Muhammadiyah memaknai kata lamasa, tulamis, mulamasah. Mulamasah itu tidak dimaknai menyentuh, tetapi pemaknaan di situ adalah kiasan untuk kata, mohon maaf, bersetubuh atau berhubungan badan. Jadi dalam hal ini
dalam pandangan Muhammadiyah, walam tula misil mar'ah, ini artinya selama tidak berhubungan suami istri. Nah, sehingga kalau berhubungan suami istri berarti itu sudah menyebabkan seseorang itu batal toharohnya tadi. Berarti di sini satu ada kategori hadas kecil, yang kedua ada kategori hadas besar. Walam tamassa farjak, dan selama engkau tidak memegang, menyentuh, mohon maaf, kemaluan. Nah, berarti menyentuh kemaluan itu termasuk juga bagian yang membatalkan wudu dalam pandangan tarjih Muhammadiyah. Sebetulnya ada beberapa pendapat terkait hal itu, tapi yang dipilih oleh tarjih itu menyesuaikan dengan bahwasanya menyentuh kemaluan dengan sengaja itu membatalkan wudu. Jadi ini menyentuh tentu dengan sengaja. Yang tidak sengaja itu kan memang tidak masuk kategori yang dicatat sebagai sebuah perbuatan yang dalam tanda petik mungkin berakibat hukum, karena memang tidak sengaja, gitu. Sesuatu yang dilakukan karena tidak sengaja. Tapi kalau yang ini berarti menyentuh dengan sengaja. Walam tanam muttaji'an nauman taqilan, dan selama engkau tidak tidur, tapi tidurnya ini dikasih kategori tidur muttaji'an, yaitu tidurnya itu mana miring, atau misalnya tidur juga dengan keadaan batang urap dan misalnya itu nauman sakilan, bahkan tidurnya itu memang tidur yang nyenyak, sakilan, berat. Jadi kalau tidur sambil khutbah Jumat itu kan banyak, Pak. Karena mungkin khotbah sama kan. Mungkin tak khotibnya saking lamanya itu kan, jadi jamaah juga mungkin ada sampai ngantuk-ngantuk. Nah, kalau kembali lagi ke sini, nauman sakila, jadi tidur yang nyenyak, tidur yang sambil duduk. Kalau kategori di sini kan muttaji'an, berarti sambil miring atau tiduran itu, maka tidur yang sambil duduk itu bisa masuk kategori yang tidak membatalkan wudu. Makanya apalagi juga tidak nyenyak, gini-gini itu kan sudah, itu biasanya sudah kaget-kaget dan lain sebagainya. Nah, kenapa tidur itu bisa membatalkan wudu, tidur yang nyenyak? Diantaranya adalah karena al-ainu wika'us sah, mata itu memang kunci dari kesadaran. Kira-kira ini. Orang kalau sudah tidur apalagi nyenyak itu kan tidak sadar. Dan sadarnya bisa banyak macam. Diantaranya bisa saja dia mengeluarkan bomnya itu, Pak. Ketika dalam keadaan tidur. Mungkin nanti bisa tanya pasangan di rumah masing-masing, ketika tidur malam itu ada dengar bunyi kentut atau tidak. Dan kadang yang tidur itu kan nggak sadar. Nah, sehingga ini kan menyebabkan pintu kesadaran itu tertutup akhir-akhir itu. Nah, sehingga bisa menyebabkan ada hal-hal lain, termasuk misalnya tadi buang angin itu terjadi ketika tidur, apalagi dalam kondisi tidur yang nyenyak. Kalau duduk gini biasanya kalau bunyi itu, kalau angin itu bisa mungkin ketahuan, Pak, ya. Karena kan agak tertekan gitu. Sehingga keluarnya itu bisa saja ketahuan. Nah, lagi-lagi begini. Nah, dalam hal ini berarti ada beberapa persoalan lain yang mungkin ada yang mengatakan itu membatalkan wudu, sebagian mengatakan tidak membatalkan wudu, yang mungkin berbeda antara Muhammadiyah, paham tarjih Muhammadiyah dengan yang lainnya. Di sini tidak disebutkan memakan daging onta membatalkan wudu atau tidak, misalnya gitu, dan lain-lain sebagainya. Nah, maka dari itu saya membuat sedikit begini, nah, terkait dengan hal-hal yang mungkin menjadi sedikit persoalan dalam hal wudu. Ya, beda-beda pendapat antara satu dengan yang lain. Yang pertama terkait dengan makan dan minum. Karena pernah saya pribadi menghadiri majelis, kemudian kan ada makan dan minumnya, apalagi kita ini kan makan dan minum semua di sini. Tapi di situ ada salah seorang teman itu, dia memang punya pegangan bahwasanya batal dan harus wudu karena sudah makan. Kenapa? Makan yang dari dipanggang api, itu artinya kena api. Itu gorengan, Pak, gitu. Nah, kena api itu berarti. Teh kena api, ya, kira-kira. Jadi dalam pandangan teman saya itu, sesuatu yang terkena api, makanan atau minuman, maka itu membatalkan wudu. Ya, memang ini terdapat perbedaan pendapat para ulama. Nah, bagaimana posisi Muhammadiyah kira-kira? Nah, memang hadisnya ada,
tawaddau mimma massatin nar. Jadi memang ada hadis yang awalnya mengatakan memang berwudulah kalian, kata Rasulullah, jika memakan makanan yang dibakar dengan api. Jadi memang ada hadisnya. Tetapi belakangan setelah itu ada hadis lain yang kemudian muncul lagi. Dan hadis ini berbeda dengan hadis yang sebelumnya. Nah, kalau dalam hal ini ketika ada dalil-dalil yang tampaknya bertentangan satu dengan yang lain, itu kalau dalam bahasa usul fikih misalnya disebut dengan ta'arud ad-dalilaini, pertentangan dalil, dua dalil, maksudnya dalil satu minta A, dalil satu minta B, ini kan pertentangan ini. Maka ketika ada dalil petunjuk yang bertentangan entah dari Al-Quran maupun hadis, dan satu meminta A, satu meminta B, maka penyelesaiannya oleh para ulama usul fikih mayoritas memilih satu, al-jam'u wat taufiq namanya. Nah, jam'u wat taufiq atau al-jam'u saja, mengumpulkan dalil itu dan mengharmoniskan, artinya dua-duanya dipakai. Nah, gitu. Dalil yang minta A yang dipakai, dalil minta B yang dipakai. Contohnya adalah tentang bacaan basmalah secara jahar atau sir dalam sholat jahar. Ini kan memang ada dalil yang mengatakan ya Rasulullah ketika sholatnya itu memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam redaksi yang lain dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga nanti terjadi perbedaan, apalagi terkait dengan penafsiran atau para ahli tafsir, apakah basmalah itu masuk dalam surah Al-Fatihah atau tidak, itu kan nanti beda-beda lagi. Nah, ternyata berdasarkan penelusuran oleh Tarjih Muhammadiyah, dalil-dalil itu sama-sama kuatnya, sama-sama sahihnya. Nah, sehingga selagi al-jam'u wa taufiq ini dimungkinkan, maka solusi pertama yang dilakukan adalah dengan mengharmoniskan saja. Nah, kemudian dalam Tarjih Muhammadiyah itu menyampaikan bahwa membaca basmalah di dalam sholat jahar itu boleh dibaca secara jahar, boleh dibaca secara sir, itu resmi. Nah, kalau nanti ada di masjid Muhammadiyah atau musola Muhammadiyah imamnya baca secara jahar, wah itu bukan Muhammadiyah, jangan. Karena ternyata di tarjihnya itu boleh itu memilih antara baca jahar atau sir. Tapi sebaiknya memahami kondisi jamaah terlebih dahulu. Baru pertama kali di situ misalnya kan ya. Tapi ketika diminta ngimami langsung menunjukkan pokoknya aku mau tampil beda. Oh, jangan dulu. Kasihan jamaahnya belum paham nanti, apalagi jamaahnya memang belum terbiasa, nah bisa repot nanti. Jamaah nanti akan jadi gonjang ganjing. Nah, sebaiknya kalau sudah ada pemahaman baru nanti bisa dipraktekkan itu. Nah, itu satu. Yang kedua ada namanya at-tarjih. At-tarjih itu memenangkan salah satu dalil. Mana yang dimenangkan? Berarti yang digunakan satu, tapi dalil yang lain itu tidak dihapus. Ya kalau barangkali orang lain punya pandangan berbeda ya sudah, cuman di Muhammadiyah mungkin memilih dalil ini yang lebih digunakan. Nah, contoh itu gimana? Tentang misalnya mengenakan pakaian di bawah mata kaki bagi laki-laki. Dalam pandangan Muhammadiyah mau di bawah mata kaki ya silakan, di atas mata kaki ya juga silakan. Itu ditarjinya itu. Dalil-dalil itu memang ada ragam-ragam terkait. Jadi tidak satu dalil, maka dikumpulkan dalil-dalil, dicari. Tapi kalau yang dimenangkan yang mana? Yang dimenangkan adalah boleh memakai pakaian di bawah mata kaki bagi laki-laki. Karena apa? Karena ada hadis yang dia itu memberikan syarat. Kata syaratnya dalam hadis itu misalnya khuyala itu mengenakan di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Dalam redaksi lain menggunakan kata batoron, sombong juga kira-kira punya makna. Sehingga dikumpulkanlah dalil, oh satu dalil yang sifatnya umum, tapi ada dalil-dalil hadis lain yang dia memberikan syarat. Syaratnya kalau mendapat celah itu kalau dia sombong, nah itu. Waktu ketika Abu Bakar mengenakan pakaian di bawah mata kaki, ternyata Rasulullah juga tidak menyalahkan karena memang Abu Bakar tidak ada kesombongan dalam pakaiannya itu misalnya. Nah, kemudian disimpulkan bahwasanya sifat yang mutlak itu tadi, jadi dalil yang sifatnya umum itu lebih dimenangkan yang mana? Kalau ada dalil yang sifatnya lebih memberikan syarat, maka yang dimenangkan adalah dalil yang memberikan syarat.
Jadi yang memberikan syarat itu dimenangkan. Dimenangkan yang mana? Boleh kalau mengenakan pakaian di bawah mata kaki. Mana lainnya apa ya? Kalau mau di atas mata kaki juga boleh. Yang penting menutup aurat. Nah, kira-kira gitu dalam pandangan Muhammadiyah. Itu namanya tarjih. Tarjih itu memenangkan salah satu dalil, tetapi tidak menafikan dalil yang lain. Gitu. Orang lain mungkin punya pandangan yang berbeda ya. Itu masih memungkinkan. Nah, solusi yang ketiga ini harus urutan. Kalau jam'u tidak mempan, mengharmoniskan tidak mempan, turun ke tarjih, memenangkan salah satu dalil. Kalau tidak mempan juga, baru pakai nasah. Nah, ini yang dimaksud dengan nasah di sini. Nah, kalau dua dalil bertentangan, ditarjih kan nggak mungkin mempan ini. Satu dalil mintanya bahwasanya kalau makan makanan yang dibakar atau minuman yang dibakar kena api, itu batal wudhunya. Tapi yang satu minta atau yang satu menyampaikan bahwasanya ketika ada pada waktu itu, ya ini ya, dari Jabir ini, dahulu ketika kami di zaman Nabi, kata Jabir, kami tidak mendapati makanan seperti itu kecuali sedikit. Dan jika kami makan makanan tersebut, nah jadi yang mimma massatin nar, makanan yang terkena api itu tadi, yang dimasak, ya, lalu tidak ada kain lap kecuali hanya tangan, lengan, dan kaki kami pun, kata Jabir, summa nusalli wala natawaddu. Kami pun biasa langsung sholat, kemudian langsung tanpa berwudu. Ini kan satu dalil minta wudu, satu dalil tidak apa-apa kalau tidak berwudu. Pakai al-harmonisasi tidak mempan, karena memang sudah bertentangan betul satu dengan yang lain ini. Kemudian ditarjihkan mau dimenangkan yang mana? Ini kayaknya juga sama-sama kuat dalilnya itu. Ini juga riwayatnya juga kuat. Ini Muslim, ini juga Bukhari, sama-sama kuatnya. Nggak mempan Pak, head to head nggak mempan. Akhirnya gimana? Nah, turun ke yang ketiga, nasah. Nasah itu berarti salah satunya harus dihapus hukumnya. Nah, kalau salah satunya harus dihapus, maka solusinya gimana? Solusinya adalah mencari mana dalil yang datang lebih dahulu, mana dalil yang datang belakangan. Dalil yang datang lebih dahulu, maka akan terhapus hukumnya oleh dalil yang datang belakangan. Nah, ternyata setelah dilacak, yang datang belakangan itu yang dari Jabir ini. Nah, maka karena dari Jabir ini datang belakangan, sedangkan dari Abu Hurairah datangnya lebih dulu, maka dalil dari Jabir ini itu menghapus yang dari Abu Hurairah. Maka yang di sini adalah yang digunakan hukumnya adalah bahwa makan dan minum dari makanan yang terkena api atau dimasak gitu. Kalau sekarang kan tidak hanya api, listrik, kompor listrik gitu-gitu. Dan semisal itu, maka itu tidak membatalkan wudhu. Tapi ada anjuran misalnya gitu, kalau apalagi makanan agak berbau kita kumur-kumur terlebih dahulu, atau kalau mau berwudhu lagi kan itu malah juga lebih baik kalau mau. Artinya itu tidak sampai membatalkan wudhu. Nah, ternyata jangan jauh, saya ketika di situ tadi dengan teman pun udah beda paham. Ya sudahlah kalau gitu, ya dia pakai pahamnya dia, saya pakai pahamnya saya. Muhammadiyah di mana? Muhammadiyah kira-kira posisinya di sini tidak membatalkan wudhu. Nah, kalau wudhu dengan air hangat, pakai water heater, sekarang ini. Dan ini pernah terjadi pertanyaan ketika saya mengisi lupa atau kajian toharoh di kalangan anak-anak muda. Nah, ini kira-kira gimana? Nah, ini pandangan Muhammadiyah kira-kira begini. Enggak mempan ya? Coba saya klik. Nah, kalau di sini ada pertanyaan yang saya ambil ini dari fatwa tarjih ya, dari online-nya itu. Tapi pertanyaan tentang hukum mandi wajib. Artinya kalau mandi wajib saja sudah dibahas, apalagi kalau kaitannya dengan wudhu. Itu kan mandi wajib kan sudah bersuci dari hadas besar. Ya wudhu itu kan hadas kecil. Ini sudah ikut semua lah, saya kira begitu. Nah, bagaimana pandangan Muhammadiyah terkait dengan itu? Ini pertanyaan kira-kira begini. Sahkah mandi wajib dengan menggunakan air hangat yang dipanaskan di panci, periuk, dan sebagainya? Kalau yang kedua kita belum bahas ini, tapi yang poin pertama ini tentang bersuci, kira-kira gitu, okay? Dengan air yang dihangatkan, entah menggunakan kompor, entah menggunakan water heater, atau pakai air dispenser. Bisa jadi, karena kehabisan air di situ pakai air yang dispensernya itu. Nah, pernyataannya begini,
tidak ada ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih lagi makbul yang menyatakan bahwa tidak sah mandi wajib dengan menggunakan air hangat yang telah dipanaskan dengan panci, periuk maupun yang lain-lainnya itu, selama tidak kemasukan atau masuk benda-benda yang najis, ya misalnya darah, bangkai, kotoran dan lain-lain sebagainya. Semua air mutlak, yaitu air suci dan mensucikan istilahnya itu, dapat digunakan untuk berwudu dan mandi janabah. Dalilnya ya wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Jadi Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikanmu. Jadi air itu memang digunakan untuk mensucikan. Air yang telah dipakai untuk bersuci dapat digunakan lagi untuk bersuci. Jadi pada masa Nabi pun sahabat-sahabat itu kadang-kadang mereka berwudu dari satu tempat yang sama. Jadi ini kana nisa war rijalu yatawaddauna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahidin yashra'una bihi jami'a. Jadi laki-laki maupun perempuan pada masa Nabi itu berwudu dari tempat yang satu. Mereka semua mengambil air dari tempat itu, ina'in wahidin, dari bejana yang sama. Berarti yang sudah dipakai yang lain dipakai lagi. Ya selagi memang tidak jelas ada najisnya di situ dan memang awalnya itu airnya itu memang sudah suci itu, maka dia tidak menjadi najis. Nah, dikaitkan juga tadi dengan hadis yang sebelumnya itu tadi. Hadis yang menyatakan bahwasanya yang dimasak oleh kompor dan macam-macamnya itu kan juga tidak membatalkan wudhu gitu. Makan dari hal sedemikian rupa berarti api misalnya itu kan ya, itu tidak menyebabkan air itu atau sesuatu itu menjadi hal yang membatalkan atau tidak mensucikan kan? Nah sehingga dalam pandangan tarjih Muhammadiyah bahkan menggunakan air hangat untuk bersuci itu dibolehkan selagi memang sumber airnya itu jelas kesuciannya. Nah jadi pakai water heater dan lain sebagainya itu tidak ada problem, apalagi kalau di Malang dingin subuh-subuh mau mandi misalnya itu kan ya juga lumayan ya. Kalau di tempat lain memang sengaja mungkin ada yang mencari air yang lebih adem gitu karena memang kondisinya panas gitu memang tidak memakai water heater. Kalau di Malang kayaknya memang bisa saja dibutuhkan. Bahkan nah ini dikaitkan pula, jangankan yang misalnya dipanaskan itu tadi, bahkan air yang istilah sisa minum binatang yang halal dimakan dan binatang yang dipandang sebagai hewan yang suci itu pun boleh digunakan untuk bersuci. Kalau memang ada yang lebih baik, ya pakai yang lebih baik. Nggak masalah kalau dalam kondisi yang terbatas, itu tadi dijilat oleh kucing. Kira-kira air yang dijilat oleh kucing di polah, kira-kira di polah atau bejana itu suci atau tidak? Nah, contohnya kalau masalah kucing, ya kata Nabi, ya kucing itu tidak najis. Ia termasuk binatang yang selalu ada di sekitarmu. Nah, sehingga bahkan yang hasil mungkin dalam tanda petik jilatan kucing itu pun dalam pandangan tarjih itu airnya boleh digunakan untuk bersuci. Dan tadi di polah itu di wadah tempatnya di kamar mandi kita misalnya dijilati oleh kucing boleh. Tetapi kalau ada yang lain misalnya yang lebih baik itu tentu lebih dianjurkan. Ini kaitannya dengan suci atau tidaknya. Tidak menjadikan itu tidak suci, tetapi kalau ada yang lebih baik tentu kita menggunakan yang lebih baik. Sama dengan baju kotor dengan baju kena najis itu beda. Baju saya kena lumpur, najis apa tidak? Oh ternyata nggak ada ibu-ibu. Ada? Nggak ada. Tadi saya panggil ibu-ibu nggak ada. Pantesan nggak ada itu. Nah itu kotor, tapi belum tentu najis. Kalau saya sholat kena pakaian yang kotor itu tadi, tapi dia tidak najis, sholat saya sah, ya sah. Tapi kalau ada yang lebih baik, ya pakai yang lebih baik, yang memang tidak kotor. Nah, ini kan kaitannya bukan dengan sah atau tidaknya, tapi memang ini apakah masuk kategori suci atau tidaknya. Ya suci, tapi kan kalau ada yang lebih baik, tentu itu lebih diutamakan. Karena khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu atau hiasanmu yang baik-baik lah, itu yang bagus-bagus ketika Anda sholat. Tapi belum masih ada waktu kira-kira 10 menit. Saya lanjutkan tadi sampai di sini. Nah, mencuci anggota wudhu lebih dari 3 kali apa hukumnya? Kalau hukum sampai ke haram nampaknya jadi perbedaan, tetapi paling banyak itu pada tataran makruh, kurang dianjurkan lah, itu tidak dianjurkan.
Jadi maksimal itu 3 kali. Marrotan sekali saja, misalnya kita membasuh semua anggota wudhu, itu sebetulnya sudah sah wudhu kita jika memang kategorinya itu sudah mencukupi sebagaimana sebelumnya. Kita membasuh muka, karena anggota-anggota bagian muka yang masuk kategori muka itu, maka itu sudah dianggap sah meskipun itu 1 kali. Tetapi sunnahnya 3 kali. Lebih dari 3 kali udah tak sunnah lagi. 3 kali aja sunnah, 4 kali kan tambah sunnah, udah keliru. Keliru. Patokannya apa? Ya karena ini kaitannya dengan ibadah makdoh, maka kita tidak bisa pakai logika. Yang sebelumnya mungkin pernah kami sampaikan, ada syariat itu yang misalnya dia itu makulatul makna, yang memang bisa kita logikakan, bisa dirasionalisasikan. Tapi banyak yang syariat juga tidak bisa kita rasionalisasikan. Wairu makulatil makna, tidak bisa kita logikakan. Kenapa Pak sholat subuh 2 rakaat? Tidak tahu, tidak bisa kita logikakan. Kenapa sholat itu harus pakai takbir terlebih dahulu? Kenapa nggak salam dulu, lemparkan selamat dulu ke orang lain? Assalamualaikum. Ya, kenapa? Ya memang sudah ketentuannya gitu. Jadi tidak bisa kita tidak bisa dilogikakan. Itu ghairu makulatil makna. Termasuk masalah wudhu, karena dia masuk kategori ibadah yang makruh secara makulatul maknanya. Kenapa kok yang dicuci muka, dicuci ini? Ya memang itu ketentuan dalilnya sudah gitu ya, pokoknya ya memang dalilnya begitu. Jadi tidak bisa kita kategori. Nah, kenapa kok lebih dari 3 malah tidak baik? Bukankah tambah bersih? Kan gitu secara logika gitu. Maka kita kembalikan hal ini kepada hadis yang berkaitan dengan hal sedemikian rupa atau dalil yang demikian rupa. Nah, ya. Kalau ghairu makulatil makna yang tidak bisa kita logikakan, rasionalisasi, mau tidak mau ya kita pakai dalil. Nah, di sini dalil-dalil yang dikutip itu banyak. Jadi istilahnya itu apa yang dimaksud dengan al-israf? Israf itu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu termasuk dalam wudhu, bisa nanti mengalirkan atau menyalurkan sesuatu, tetapi melebihi apa yang sepantasnya. Pantasnya cuma begini, tapi dilebih-lebihkan. Itu sudah termasuk israf, mubazir, berlebih-lebihan. Nah, dalil-dalil yang digunakan itu larangan untuk israf itu berlebih-lebihan. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Tapi kalau ada orang yang makan berlebihan, apakah haram? Kan tidak sampai haram, cuman kan tidak disenangi ya. Jadi hukumnya maksimal sampai makruh lah kira-kira gitu. Kemudian ada hadis terkait dengan berlebih-lebihan dalam menggunakan air fil wudu, dalam wudu. Nah, jadi ada yang kaitan dengan wudu. Suatu ketika ada sahabat yang bernama Sa'ad. Jadi Nabi SAW marra bi Sa'din. Nabi melewati, ada Sa'ad di situ, wa huwa yatawaddo. Sa'ad itu sedang berwudu. Ma hadza as-saraf ya Sa'ad. Apa ini Sa'ad? Kok berlebih-lebihan? Kata Nabi. Akhirnya bahasa kok kamu berlebih-lebihan Sa'ad? Kemudian Sa'ad berkata, afil wudu saraf. Wahai Rasulullah, dalam wudu juga ada yang namanya berlebih-lebihan. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Na'am, iya wahai Sa'ad, wa in kunta ala naharin jarin." Meskipun engkau itu berada di sungai yang mengalir, itu bisa saja berlebihan dalam berwudu. Apa yang dimaksud berlebihan dalam berwudu? Nah, ini diantaranya tadi terlalu melampaui anggota-anggota wudu, yang mungkin tadi sampai ke siku di sini, tapi jempol sampai ke sini gitu. Itu sudah berlebihan. Nah, kemudian di antara lainnya itu ada juga dalam usapan atau bilangan, bilangannya tadi. Nah, ini kata dalam salah satu riwayatnya, dalam salah satu riwayat bahwasanya anna a'rabiyan, orang istilahnya Arab Badui kadang disebut begitu, ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi, yas'aluhu, dia bertanya fil anil wudu, tentang wudu. Fa'arohal wudu'a salasan. Kemudian Nabi mencontohkanlah wudhu itu tadi 3 kali, tidak sampai 4 kali Rasulullah mencontohkan setiap basuhan itu. Tsumma qala hakadzal wudhu. Kemudian Rasulullah berkata, nah ini wahai saudaraku, akhirnya kata itu sahabatku, nah inilah contoh wudhu itu, kata Nabi. Faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Kalau lebih dari ini, nah termasuk salah satu lebih dari bilangan yang 3 kali itu, maka dia sudah melakukan hal yang tidak baik, itu melampaui batas, zalama, dan dia termasuk kategori yang zalim.
Jadi maksimal yang dianjurkan itu ya maksimal itu 3 kata para ulama berdasarkan hadis ini. Maka pandangan di Muhammadiyah pun ya maksimal itu 3, lebih dari 3 itu sudah bahkan tidak nyunnah, tidak sunnah lagi, kecuali apa namanya, apa namanya, basuh kepala gimana, mengusap kepala itu ke telinga itu 1 kali, sunnahnya cuma memang 1 kali, selebihnya itu yang lain 3 kali. Habis Pak? Belum, masih ada. Lanjut. Nah, kemudian tentang tadi di sini disampaikan bahwasanya walam tula misil mar'ah, diartikan selama kamu tidak menyentuh dalam tuprung ini bersetubuh atau setubuh. Berarti menyentuh tulamis, lamisa, lames itu bersentuhan. Yang dimaksud dengan kata mulamasah di sini itu dimaknai oleh tarjih Muhammadiyah sebagai, mohon maaf, bersetubuh, melakukan hubungan badan. Nah, bagaimana kategorinya kalau bersentuhan kulit? Nah, bukan berhubungan badan ya, maksudnya bukan berhubungan suami istri itu, tapi bersentuhan kulit, misalnya bersentuhan tangan dengan tangan dan lain sebagainya. Termasuk kan misalnya antara suami dan istri. Nah, suami dan istri pada awalnya kan memang bukan mahram, bukan orang yang diharapkan untuk nikah, dia kan bisa nikah. Nah, tentu dalam hal ini memang banyak perbedaan pendapat para ulama. Nah, kira-kira sikap Muhammadiyah di mana dalam hal ini? Sikap Muhammadiyah kira-kira di sini. Nah, kok nggak hilang. Nah, dalam memahami firman Allah, aula mastumun nisa, ini kata la-nya ini panjang. Ini pakai tanda tegak itu ya. Aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan atau istri di sini, laki-laki menyentuh istrinya. La di sini, la mastum, mohon maaf, la mastum itu dimaknai oleh Muhammadiyah sebagai bersetubuh. Nah, ini menariknya di tarjih itu sebetulnya bukan langsung doktrin harus begini, di luar ini keliru, di luar ini salah. Itu kadang banyak yang juga keliru soal itu. Biasanya kadang di tarjih itu menyampaikan kalau ada perbedaan pendapat, disampaikan perbedaan pendapatnya itu. Contohnya di sini. Nah, ternyata jangankan kita, para sahabat pun berdasarkan penelusurannya itu sudah berbeda pendapat tentang makna lamastum. Jangankan kita, sahabat pun sudah beda pendapat. Misalnya Ali Ibnu Abbas mengartikan firman Allah di atas dengan setubuh. Kata lamastum itu dimaknai dengan bersetubuh. Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud mengartikan dengan persentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Jadi lebih luas. Tidak bersetubuh, bersentuhan, salaman misalnya itu bisa membatalkan wudhu. Kemudian perbedaan pendapat itu akhirnya mengakibatkan beda juga tentang batal atau tidaknya wudhu. Ini dalil-dalilnya ada juga lain di sini. Nah, tetapi Muhammadiyah mentarjih berarti memenangkan. Pendapat yang mana? Pendapat yang dipegang oleh Ali dan Ibnu Abbas, yaitu yang dipegang oleh Muhammadiyah. Didukung oleh dalil. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Aisyah yang mengatakan, faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash. Aku kehilangan Rasulullah 1 malam itu. Maksudnya kehilangan dari tempat tidurnya. Kok Rasulullah nggak ada di tempat tidur? Kata Aisyah, faltamastuhu, kemudian saya meraba, mencari-cari, meraba. Fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid. Kemudian aku ternyata menyentuh atau tanganku tadi ini karena meraba-raba, ternyata terpeganglah kedua telapak kaki Rasulullah. Dan pada saat itu Rasulullah fil masjid. Nah, masjid di sini dimanai Rasulullah itu ternyata sedang sholat, berada dalam posisi sholat. Wahuma mansubatan, yang sedang tegak karena beliau sedang sujud. Jadi Rasulullah ketika sujud kakinya tegak, itu ternyata itu yang terpegang oleh Aisyah. Tetapi Rasulullah tetap melanjutkan sholatnya. Tidak kemudian Rasulullah membatalkan sholatnya.
Lah berarti ini kan Rasulullah dengan Aisyah itu kalau secara mahramnya memang bukan mahram karena memang boleh menikah kan. Nah ini mungkin sebetulnya tidak masalah Pak. Ada penyebutan yang kadang-kadang kita apa istilahnya itu salah kaprah gitu. Tapi ya karena kalau kita sama-sama saling memahami sebetulnya tidak ada problem. Mahram muhrim. Muhrim itu kan orang yang sedang mengenakan pakaian ihram. Nah, ini kayak nanti musim haji ini. Itu muhrim, orang yang sedang berihram. Tapi kalau mahram, orang yang terlarang untuk menikah satu dengan yang lain, itu mahram. Nah, cuman kadang penggunaan kita sehari-hari kadang sudah beda. Tapi tidak apa-apa, asal saling paham, tidak ada problem saya kira dengan hal yang sedemikian rupa. Nah, Rasulullah dengan Aisyah karena boleh menikah, berarti kan memang bukan mahram pada awalnya. Nah, ketika itu Aisyah menyentuh kakinya Rasulullah, ternyata Rasulullah tidak membatalkan sholatnya. Ini mentarji atau Muhammadiyah menjadikan hadis ini sebagai penguat bahwasanya bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu. Oh ya, ya. Berarti air musyammas itu Pak, air yang terkena sinar matahari ya. Kalau dalam pandangan tarjih, air yang terkena sinar matahari itu juga tidak termasuk air yang tidak suci. Berarti air itu tetap suci. Selagi memang tidak ada bukti air itu bercampur dengan najis. Itu aja sebagai kategori di Muhammadiyah. Berarti air di tandon meskipun itu terkena sinar matahari panas itu tadi, maka itu sama sebagaimana tadi air yang kena panas kompor, water heater, dispenser itu tidak termasuk air yang tidak suci. Artinya dia masuk kategori air yang suci dan tetap boleh bersuci dengan menggunakan air tersebut. Itu kalau dalam pandangan tarjih. Oke. Jadi kalau tadi itu al-ainu wika usah gitu. Jadi awalnya itu kan mata itu kunci kesadaran. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau orang yang hilang kesadaran, salah satunya tadi dengan tidur terlentang itu tadi, ya itu memang sudah masuk kategori yang batalkan wudu. Karena memang itu bisa membuka jalan-jalan yang lain. Termasuk jalan kentutnya, tapi tidak harus nunggu kentut. Tidurnya itu tadi, kesadarannya itu tadi, itu sudah menyebabkan dia batal wudhunya dengan nauman sakilan tadi, tidur yang berlebihan, tidur yang nyenyak sekali itu tadi. Nah kalau dikaitkan dengan itu, maka kalau ini dalam hal kiasnya itu kalau tidur nyenyak saja sudah membatalkan, apalagi memang sudah hilang akal secara pingsan atau memang mohon maaf misalnya gila sebentar gitu kan, ada orang gilanya musiman itu. Nah itu juga masuk kategori berarti kesadarannya kan sudah hilang, maka itu juga masuk kategori yang membatalkan wudu. Sementara dari saya begitu, mohon maaf jika ada yang kurang tepat dalam penyampaian. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين